Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Percayalah kepada Allah ketika engkau masih bisa merencanakan, dan percayalah kepadanya ketika rencanamu gagal. Wahai para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini, channel yang memberikan pencerahan kehidupan, dan semoga kita selalu di lapangan rizki, diampuni dosa-dosa, dan dipanjangkan umur kita. Dan yang paling penting adalah kita mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menyebut ayam dan juga kerbau, apalagi dikaitkan dengan kepemimpinan, bukan berarti mengajak membicarakan sesuatu yang sepele, atau juga ingin membandingkan sesuatu yang penting dengan hal yang tidak sepatutnya. Ayam dan juga kerbau adalah makhluk Allah yang ternyata dalam hal-hal tertentu bisa dijadikan alat untuk memahami sesuatu yang pelik menjadi sederhana sehingga mudah dipahami. Ayam dan kerbau terhadap anak-anaknya, menurut hemat saya, sangat menarik untuk dijadikan alat penjelas tentang bagaimana seharusnya seseorang memimpin, memperlakukan anak buahnya atau orang-orang yang mengikutinya. Induk ayam selalu memperlakukan semua anak-anaknya dengan penuh kasih dan sayang serta adil. Setelah beberapa hari mengeram dan kemudian menetas semuanya, induk ayam sangat bertanggung jawab terhadap semua anaknya. Dengan penuh kasih sayang, induk ayam memberikan perhatian kepada semua anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Anak ayam itu oleh induknya dibawa ke tempat-tempat yang mungkin ada makanan. Induk ayam kemudian membimbing dan mengajari anak-anaknya yang belum berdaya itu untuk mencari makan dan cara berlindung tatkala keadaan berbahaya. Dalam hal mencari makanan dengan menggunakan paruh dan kakinya, induk ayam membongkar tanah, sampah, atau apa saja yang ada di depannya. Dan tatkala memperoleh makanan, semisal cacing, bekas nasi, bekas makanan, atau apapun itu yang bisa dimakan oleh ayam, semua anaknya dipanggil untuk bersama-sama berebut makanan yang didapatkannya itu. Induk ayam tidak pernah lelah berjuang mencarikan makanan dan juga melindungi dari siapapun yang datang mengganggu atau memangsa anak-anaknya itu. Induk ayam demi anaknya berani melawan siapapun untuk menyelamatkan anaknya. Pilihannya adalah hidup atau mati. Tatkala muncul elang mengancam keselamatan anaknya, semuanya dipanggil dan dilindungi di bawah badannya. Demikian pula pada waktu malam, anak-anaknya didekap agar terasa hangat dan tidak kedinginan. Bahkan ketika datang orang yang sekiranya akan mengganggu, induk ayam akan melawannya. Perilaku ayam dalam mengasuh dan menyelamatkan anak-anaknya itu ternyata jauh berbeda dari kerbau. Binatang pemamah biak itu terhadap anaknya juga sangat menyayanginya. Akan tetapi rasa sayang induk kerbau terhadap anaknya tidak sampai harus membela mati-matian sebagaimana yang dilakukan oleh induk ayam. Kerbau hanya menunggu dan berkumpul, tetapi di antara mereka sama sekali tidak ada persatuan dan apalagi solidaritas.
menghadapi musuh. Sesama kerbau saling membiarkan. Mereka berkumpul tetapi tidak saling membela. Induk kerbau terhadap anak-anaknya hanya sebatas mengamankan, tetapi tidak tampak bertanggung jawab. Kerbau yang ada di hutan biasanya pada waktu malam hari dan harus istirahat. Mereka berkumpul dan membentuk lingkaran. Mereka memiliki kebiasaan kepalanya diposisikan di bagian luar, sehingga masing-masing saling membelakangi. Di bagian tengah dari lingkaran itu ditaruh anak-anaknya. Itulah cara kerbau dalam menyelamatkan anak-anaknya dari berbagai bahaya yang akan mengancam anak mereka. Binatang yang sering dijadikan contoh kebodohan itu ternyata memiliki naluri tentang cara menyelamatkan dirinya sendiri dan juga anak-anaknya. Namun anehnya, tatkala datang binatang buas dan mengambil anaknya, misalnya serigala, induk kerbau tersebut tidak peduli. Sekalipun anaknya diterkam dan dimakan oleh binatang buas, induk dan kerbau dewasa yang berkumpul di tempat itu semuanya membiarkan. Tidak ada pembelaan terhadap anaknya sendiri. Kejadian itu tidak dirasakan sebagai masalah atau sesuatu yang harus diselesaikan. Hal itu sama saja ketika datang kawanan serigala lalu menyerang salah satu kerbau, maka kerbau lainnya juga tidak peduli. Masing-masing membiarkan kawannya diserang, dimakan bersama-sama oleh binatang pemangsa hingga habis. Padahal jika daging kerbau yang dimasa itu sudah tidak tersisa lagi, maka selanjutnya akan berganti membeset-beset kerbau lainnya secara bersama-sama pula. Perilaku ayam dan kerbau dimaksud rasanya tepat digunakan untuk menggambarkan kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin sebaiknya sebagaimana induk ayam terhadap anak-anaknya, seharusnya sanggup memberikan perhatian dan membagi kasih sayang kepada semua yang dipimpinnya. Berkat perhatian dan kasih sayang itu, maka anak buah akan merasa senang, terlindungi, merasa terjamin keselamatan dan kehidupannya. Sebagai manusia, mereka membutuhkan perlindungan, perhatian, diakui akunya, dan dihormati keberadaannya. Selain itu, mereka juga memerlukan rasa aman, diperlakukan secara adil, dihargai, diberi harapan, dan juga dipikirkan masa depannya. Induk ayam ternyata melakukan hal itu. Namun berbeda dengan ayam adalah kerbau. Anak kerbau dilindungi oleh induknya, tetapi tidak dibela dan bahkan dibiarkan tatkala sedang menderita atau terkena ancaman. Seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab penuh atas kepemimpinannya. Pemimpin tidak boleh membiarkan anak buahnya menanggung resiko sendiri. Suatu saat mereka dianggap penting, namun sebaliknya ketika sudah tidak diperlakukan lagi, mereka dibiarkan dan bahkan seolah-olah tidak mengenalnya. Perilaku anak buah yang tidak tulus, kalkulatif, dan bahkan bekerja sekedar memenuhi tuntutan formal biasanya lahir dari watak pemimpinnya sendiri. Maka siapapun yang sedang menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin seharusnya memperhatikan kedua jenis binatang tersebut, yakni induk ayam dan induk kerbau. Tegasnya seorang pemimpin jangan meniru kerbau. Sebaliknya tirulah induk ayam, yaitu melindungi, membimbing, dan mencukupi kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memiliki kemanfaatan dalam hidup kita dan kita bisa menjadi pemimpin yang adil
dan bijaksana untuk para orang yang kita pimpin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.